Terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita diberikan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita lalai. Kita sadar kalau kita melakukan hal yang salah, tapi tetap kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Bapak Paulus. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Gisel. Hari ini Gisel ikut sekolah minggu online di rumah sama kayak teman-teman. Teman-teman, sudah bangun pagi? Sudah mandi kan? Sama kayak Gisel dong. Sekarang kita mau nyanyi lagu sama-sama yuk. Lagu Selamat Pagi Bapak. Kita mau mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang kamu, Yesus Tuhanku. Teman-teman ikutin aku ya, kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senang kamu, Yesus Tuhanku. Teman-teman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita saat ini masih mengikuti sekolah minggu online, pasti kita kangen ya ketemu teman-teman satu dengan yang lainnya. Tapi kita tetap harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus baik banget sama kita. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu sertai kami. Tuhan, saat ini Gisel sama teman-teman sekolah minggu yang lain mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarkan Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan lagi ya teman-teman lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu
senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Benar Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hatimu selalu. Teman-teman, kita mau ikuti ibadah sekolah minggu online yuk. Yang akan dipimpin oleh Kanina dan Kanona. Nanti yang cerita ada Kananing loh. Yuk kita ikuti ibadah sekolah minggu online-nya yang hikmat ya teman-teman. Kita mau memuji Tuhan dengan baik. Hai Kanana. Halo Kanina. Masih ingat nggak PJJ kita? Masih dong. Gimana? PJJ. Berikan jarak jauh. Kanana, gimana kabarnya? Baik banget Kak, puji Tuhan banget sih, baik banget. Wah, keren banget ya. Iya Kak. Kak, tadi udah denger belum pujian dari Gisel? Udah dong Kak, wah keren banget tuh Gisel Iya. tuh. Walaupun ibadah online nih ya Kak, tetap semangat buat memuji Tuhan. Bener banget Kak, setuju banget. Kanana juga masih semangat kan ya? Masih lah Kak. Wah, kenapa sih Kak masih semangat? Rahasianya apa sih Kak? Rahasianya ya kalau kita memuji Tuhan ya kita pikir aja kita tuh mau memuliakan nama Tuhan gitu loh. Wah, keren banget nih Kak. Kenapa sih kita harus memuliakan nama Tuhan sih Kak? Pasti adik-adik di rumah juga nanya dong Kak. Ya haruslah gitu loh. Dari banyaknya kebaikan yang udah Tuhan kasih ke kita cuma cukup buat memuji nama Tuhan, berdoa, baca kitab suci, cukup gitu doang dan semua kebaikan yang Tuhan kasih kan. Iya, berarti semuanya kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus udah baik sama kita ya Kak ya? Iya Kak, bener banget. Wah, sama seperti kasih Yesus yang selalu bertambah-tambah dari hari ke sehari. Bener Kak. Wah, Kanina jadi ingat satu lagu nih Kak. Wah apa tuh Kak? Yang bulan lalu kita nyanyiin bareng-bareng itu loh Kak, yang lagu baru. Oh yang ini. Sedalam-dalamnya. Ya bertambah-tambah Kak. Oh iya, kenapa sih dalam-dalamnya mulu ya Kanina ya? Oh iya. Oh berarti Kanona masih konsen. Iya benar-benar. Ngeles aja nih ya Kanina ya. Oke, ya udah berarti kalau gitu kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Pakai gerakan ya Kak? Pakai gerakannya ya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya Kak? Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi Kak dari awal. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya Kak? Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Wah, bener banget ya Kak ya? Iya Kak, bener banget tuh Kak. Kasih Yesus lebih dalam dari lautan. Lebih lebar mengelilingi bumi.
berarti luas banget ya. Luas banget Kak. Aduh, kasih Yesus itu keren banget ya. Dan akan terus bertambah Kak tuh setiap harinya. Ya, benar. Makanya kenapa kita harus selalu mengucap syukur ya Kak ya? Iya benar banget tuh Kak, kita harus terus mengucap syukur karena kasih Tuhan Yesus terus bertambah sama kita setiap harinya. Wah, kakak bijak sekali sih. Tentu Anak saja. sekolah minggu ya Kak ya? Oh betul. Nah, bener banget Kak. Nah, adik-adik di rumah juga pasti merasakan kasih Kristus ya Kak dalam hidupnya. Dalam kehidupan dan kesehariannya Kak. Iya. Kak, ngomong-ngomong, gimana kuliah online-nya Kak? Wah baik-baik aja sih Kak, walaupun banyak tugas. Tapi ini Kak, tapi ya Wah, kenapa? Tapinya kenapa? dalam keseharianku tuh Kak selalu disertai sama Tuhan Yesus. Makanya aku bisa ngejalanin semuanya dengan baik dan lancar. Karena Tuhan Yesus beserta kita ya Kak ya? Betul Kak, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita Kak. Kalau nggak beserta kita nih Kak, nggak susah Kak, susah ngejalaninnya Kak. Kita kasih tahu adik-adik dulu yuk Kita Kak. kasih tau. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh selalu beserta kita loh. Jadi adik-adik jangan takut. Walaupun lagi banyak tugas, banyak PR, tetap percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan selalu Seperti bantu kita. iya, seperti lagu Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi, yang itu ya Kak ya? Iya benar-benar. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik jangan duduk dulu ya, kita nyanyi bareng-bareng. Kak Femi. Pakai gayanya Kak. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi Kak dari awal. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disukanya gimana Kak? Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kak, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sukanya mana Kak? Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, bener banget Kak. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Iya dimanapun kita berada Kak, Tuhan Iya. Yesus selalu beserta kita. Benar-benar. Kakak, adik-adik masih berdiri ya? Kasihanlah Kak, duduk dulu lah Kak. Oke, udah duduk dulu sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Kak, sebagai anak Tuhan itu, ya udah adik-adik duduk dulu, boleh duduk dulu ya. Kak, sebagai anak Tuhan itu harus rajin apa aja sih Kak? Kita harus rajin baca kitab suci. Oke. Kita harus rajin berdoa. Wah, terus Kita juga harus rajin ibadah online Kak. iya sama memuji Tuhan ya Kak, Iya, seperti yang tadi dilakukan ya. Betul. Kak, ngomong-ngomong kenapa sih Kak kita harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan? Kenapa sih Kak Kita harus rajin muji harus Tuhan? baca kitab suci itu supaya kita semakin mengetahui apa yang Tuhan mau sama kita. Oke, Terus- semakin tahu kasih
Kristus dalam hidup kita ya Kak ya? Iya Kak, tahu kalau kasih Yesus itu sebesar apa untuk kita. Nah, kita harus baca kitab suci tuh Kak. Biar kita juga tahu janji-janjinya Tuhan ya dalam hidup kita ya Kak. Betul banget. Benar. Terus apa yang Tuhan mau buat kita lakukan ya Kak ya? Betul. Iya benar, seperti cerita yang nanti kita akan dengar ya Kak hari ini ya. Yap. Oke, terus Kak, adik-adik di rumah kadang ada yang masih suka bolong-bolong Kak berdoa. Oh iya? Wah, nggak boleh tuh Kak. Padahal dengan kita berdoa, ketika kita lagi rasa takut, cemas, Sedih Wah. gitu Kak. Itu kita ngerasain ada Tuhan Yesus ya dalam hidup kita ya. Selain itu dengan berdoa juga itu kita mengucap syukur Kak namanya Kak. Karena Iya. berkat yang ada Tuhan kita, yang Tuhan kasih ke kita Kak. Benar, kita mengucap syukur buat berkat Tuhan melalui doa kita ya. Iya benar. Makanya Kak. kita masih bisa bernafas. betul masih Iya kan? sehat selalu Iya Kak. benar Kak, benar. Ketika kita sakit Tuhan Yesus juga sembuhkan kita ya Kak ya. Betul. Nah Kak, terus kenapa sih kita harus rajin memuji Tuhan Kak? Ya sama Kak, sama berdoa, mengucap syukur. Benar banget Kak, setuju banget. Karena dengan kita bernyanyi Kak, hati kita gembira. Karena ada firman Tuhan bilang gini, hati yang gembira adalah obat. Benar. Nah, jadi adik-adik jangan suka ngambek-ngambek, jangan suka sedih-sedih ya. Kita harus selalu bergembira. Benar nggak Kak? Nah, sekarang kita ajak adik-adik berdiri lagi. Kita berdiri lagi Nah, adik-adik. kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Iya, kita nyanyi baca kitab suci. Ya. Pakai gayanya ya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi Kak, dari awal ya. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik boleh duduk kembali. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita sama-sama siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, untuk setiap kemurahan demi kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, berbicaralah Roh Kudus dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga firman-Mu boleh dimengerti oleh adik-adik dan menghidupi kehidupan yang adik-adik jalani setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan cerita tentang Bapak Paulus yang bekerja, bertanggung jawab, melayani Tuhan, menyebarkan Injil ke seluruh kota. Dan sekarang kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21, lalu ayat 26 sampai 27. Kakak Nani ulangi ya. Kisah Para Rasul 20
ayat 20 sampai 21, kemudian ayat 26 sampai 27. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Minggu lalu, Bapak Paulus sudah tiba di kota Miletus. Dan di kota Miletus ini, Bapak Paulus tetap tidak lalai, tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Paulus, yaitu menyebarkan firman Tuhan. Tidak lalai atau tidak lupa. Terkadang kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita diberikan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita lalai. Kita sadar kalau kita melakukan hal yang salah, tapi tetap kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Bapak Paulus, karena Bapak Paulus bertanggung jawab. Dia tidak pernah lalai, dia tetap menjalankan tugas. Padahal situasi yang dia hadapi saat itu adalah situasi yang sangat sulit. Dia dianiaya, bahkan dia mau dibunuh, dan akan tetapi dia tetap bekerja, bertanggung jawab, melayani Tuhan. Ada satu cerita di mana dua orang bersahabat, dan yang satu bernama Anton, satunya Fajar. Mereka berteman sejak dari kelas 1 SD, dan kini mereka sudah kelas 3 SD. Mereka berteman, baik sekali, bersahabat, dan mereka punya hobi yang sama, yaitu mereka senang melakukan permainan sepak takraw. Sepak takraw itu sejenis permainan bola yang dilakukan, tetapi dimainkan menggunakan rotan. Nah, suatu ketika ibu guru mereka memberikan tugas untuk Anton dan Fajar. Anton diberikan tugas untuk memberikan materi pakaian tradisional dan tarian tradisional. Kemudian Fajar diberikan tugas untuk memberikan materi yaitu senjata tradisional. Mereka diberikan waktu 2 minggu. Mereka ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan waktu 2 minggu dilakukan oleh Anton dengan sebaik mungkin. Dia cicil pekerjaan dari ibu guru sampai pada akhirnya dia menyelesaikan tugasnya. Tetapi tidak demikian dengan Fajar. Fajar tidak pernah menyediakan waktu untuk mengerjakan tugas dari ibu guru. Fajar setiap hari hanya menonton TV pekerjaannya. Dan ketika tugas itu harus dikumpulkan, apa yang terjadi? Anton gelisah karena pagi itu Fajar terlambat datang. Dan ketika tiba giliran mereka berdua untuk mengumpulkan tugas, Anton bagus. Anton bisa mengerjakan semua dengan baik, tetapi tidak dengan Fajar. Fajar gagal. Itu karena apa adik-adik? Karena Fajar lalai. Fajar tidak menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh ibu guru dengan baik. Dan akhirnya mereka berdua gagal dan mereka berdua ditegur oleh ibu guru. Siapa di antara adik-adik yang mungkin saat ini menjadi Anton atau menjadi Fajar? Anton yang tidak lalai dan Fajar yang lalai. Jadi adik-adik bisa tahu sekarang bahwa lalai dan tidak lalai itu berbeda dan sangat-sangat jauh berbeda, dan akan bisa menggagalkan segalanya kalau kita lalai. Bagi adik-adik yang sudah bisa membantu papa mama cuci piring, kalau diminta papa mama bantu cuci piring, iya, tetapi sibuk dengan gadget.
itu apa namanya? Lalai ya. Jadi kalau mama minta tolong untuk cuci piring, adik-adik segera lakukan supaya tidak lalai. Seperti Bapak Paulus yang selalu mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Lalu untuk adik-adik yang kecil, kalau bermain, diminta membereskan mainan juga segera membereskan mainan. Itu namanya tidak lalai. Jadi seperti Bapak Paulus, kita juga harus mengerjakan tugas karena kita bertanggung jawab di rumah, di gereja, dan di sekolah. Kita bertanggung jawab dan tidak akan lalai apabila diberikan tugas dan tanggung jawab oleh orang tua, oleh ibu guru di sekolah, atau di sekolah minggu. Dan mungkin kalau di sekolah minggu ada ayat hafalan, adik-adik juga segera hafalkan ayat hafalannya untuk kemudian bisa minggu depan diucapkan bersama-sama dengan teman-teman. Dan minggu lalu ada ayat hafalan yang mungkin adik-adik bisa lihat bersama, nanti ditayangkan karena teman-teman sudah pintar-pintar bisa menghafal ayat hafalan, dan nanti kita akan saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita juga punya ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan yang akan kita hafalkan dari Mazmur 119 ayat 93. Kakak bacakan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Nah, nanti di rumah adik-adik silahkan menghafal dan direkam, dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh. Dan sekarang kita mau bersama-sama melihat tayangan ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik minggu lalu. Ada ayat hafalan buat adik-adik semua yang kakak ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Kakak akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Asik! 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, sebab Ia tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Shalom, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Terima kasih, dadah. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Makasih. Jumpa lagi dengan aku, Yowas Christopher Putranto. Kali ini aku akan membacakan ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terima kasih, dadah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama teman-teman yang sudah menghafalkan ayat-ayat hafalan. Mereka pintar-pintar ya. Kita semua tadi lihat. Mungkin adik-adik ada yang belum menghafal, di minggu depan bisa bersama-sama menghafal kembali. Dan jangan lupa ayat hafalan yang minggu ini direkam dan dikirimkan paling lambat hari Kamis jam 12 siang. Jadi nanti masih ada kesempatan untuk bisa kakak-kakak yang mau mengedit videonya. Nah, kita tadi sudah dengar cerita tentang Bapak Paulus yang tidak lalai, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa adik-adik jalankan, terapkan dalam kehidupan adik-adik di rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Ajar kami untuk tidak lalai seperti Bapak Paulus. Ajar kami untuk mau segera mengerjakan apa yang diminta oleh orang tua atau guru kami untuk bisa mengerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam kami mengerjakan tugas-tugas kami di sekolah dan di rumah serta di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya, amin. Nah, tadi kan udah ada dengar cerita dari Kak Nani kan? Ada dong Kak, bagus banget firmannya Kak yang tadi disampaikan sama Kak Nani. Ya pasti dong Kak, firman Iya. Tuhan tuh selalu bagus dan baik untuk kita. Tentu. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan itu nggak boleh Lalai, apa, Kak. nggak boleh lalai. Lalai dalam hal apa tuh Kak? Lalai dalam mengerjakan tugas, baik pekerjaan yang ada di rumah, tugas sekolah, ataupun juga tugas-tugas yang di sekolah minggu. Kak. Oh iya, benar-benar, makanya adik-adik kemarin setia banget ya Kak ya, Ya, setia ngumpulin banget buat tugas-tugasnya ngumpulin ya Kak. tugas-tugasnya. Keren-keren ya Kak ya. Ya sama kayak Kak Nona yang tetap rajin ngerjain tugas-tugas online kuliahnya ya Benar, Kak ya. Kak. Adik-adik di rumah juga pasti sama ya Iya. kan? Nah adik-adik, jadi ingat ya bahwa adik-adik kita diajarkan hari ini untuk tidak lupa mengerjakan tugas. Tugas di rumah, tugas di sekolah, sama tugas sekolah minggu. Ngomong-ngomong tugas sekolah minggu Kak, nanti ada tugas ya? Ada Kak, Iya. ada. Tadi barusan dikasih sama tante apa Kak Benar-benar Nani, Kak. Kak. Tapi sebelumnya kita ajak adik-adik nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah dulu ya Kak. Oke. Yuk adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama yuk sambil berdiri. Kita berdiri lagi. Oke, yuk Kak Femi.
Yesus itu lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari Pelangi. bener banget ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kak, kayaknya adik-adik hari ini bangkit berdiri, duduk, bangkit, duduk Kak. Ya biar adik-adik banyak bergerak Banyak ya bergerak, olahraga Kak namanya. Kak. Iya, sekali olahraga ya Kak ya. Oke, Kak ngomong-ngomong tugas nih, tadi kan ada tugas dari Kananing. Yap, Iya, nah untuk tugasnya dikumpulkannya kemana sih Kak? kumpulkan di ke sini. Oke, Nih. wah ada email sekolah minggu sama, wah kalau nggak bisa ke email, ke WA ya Kak ya? WA kakak-kakak pengasuhnya. Yap, Wah benar. Jadi adik-adik jangan lalai ya ngumpulin tugas. Ayo dikumpulkan tugasnya. Nah paling lambat hari apa Kak? hari Kamis Jam? jam 12 siang. Jam 12 siang adik. Ya jadi jangan lupa hari Kamis jam 12 siang. Wah Kanina begini nanti kembali Kak kalian. Jam 12 siang ya adik-adik ya. Jadi ingatkan mama papanya, mama papa aku mau kumpulin tugas. Karena aku mau rajin kumpulin tugas di sekolah minggu. Ngomongin tugas di sekolah juga. Iya, sama rajin membantu pekerjaan mama sama papa ya. Benar. Nah kakak, ada pengumuman lagi nih Kak, ada yang ulang tahun. Oh iya bener Kak, ada yang ulang tahun. Ayo siapa? Ayo kakak, siapa kakak? Buka dulu Kak contekannya. Contekannya. Contekan. Yang ulang tahun itu ada adik Hasea Ebenezer Jaden Sihombi. Wah, kita ucapin selamat ulang tahun sama yuk Kak. Selamat Selamat ulang ulang tahun. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Wah, adik Eben. Ya, adik Eben. Iya, pasti udah semakin pintar ya Kak ya. Iya. Oke, adik-adik, kita selalu berdoa agar adik Eben selalu sehat ya kan? Selalu sayang sama mama, papa, terlebih lagi sama Tuhan Yesus. Nah kakak, kita sudah mau pada penghujung acaranya nih Kak. Sedih ya Kak ya? Sedih. Tapi tenang aja, kan masih bisa ketemu lagi nanti Kak. Oh iya benar. Iya, tapi sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita mau terima berkat dari Pak Horisa. Oh, iya, Sebelumnya kita nyanyi lagu apa Kak? Bapak terima kasih. Oke, yuk adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kalian sudah bersama-sama menikmati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kalian kembali sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kalian boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kalian. Dan juga kalian sudah bersama-sama dengan Kanina dan Kanona memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita selalu bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kembali kita mau menundukkan kepala kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga keluar masukmu dalam damai sejahtera, sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Dalam rangka merayakan Natal Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1, kami mengajak adik-adik sekolah minggu berpartisipasi mendukung untuk mengisi acara Natal dalam bentuk yang pertama, lagu pujian, yang kedua, gerak dan lagu. Lagu pujian serta gerak dan lagu tadi direkam dan dikirim ke WA kakak pengasuh. Di Batita ada Kak Nina, di Indria ada Kak Yuyun, Pratama Kak Tuti, Madia Kak Endi, atau kirim melalui email sekolah minggu. Di dalam lagu pujian serta gerak dan lagu yang direkam tadi, adik-adik memakai baju bernuansa merah atau hijau ya. Lalu kalau adik-adik mau menambahkan dengan aksesoris nuansa Natal, juga bisa dipakai saat itu. Batas waktu pengiriman kami tunggu sampai tanggal 22 November jam 21 WIB. Batas waktu pengiriman jangan lupa adik-adik, tanggal 22 November jam 21 WIB. Jangan lupa adik-adik. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik selalu jaga kesehatan. Banyak makan, banyak minum air putih, banyak berolahraga. Ya Kak ya? Iya, jangan sampai sakit. Benar. Ingat, jaga jarak. Dan kalau kemana-mana selalu gunakan masker ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Sekolah Minggu Online. Selamat hari Minggu.